rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang hormat Bapak Ganang Susina, Sarjana Ekonomi selaku Guru Penggerak Angkatan 5 Kota Yogyakarta, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada sore hari ini. Marilah sama-sama kita sampaikan puja puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, yang telah memberikan kita rezeki untuk hadir dan berkumpul pada sore hari ini dalam rangka paparan diseminasi aksi nyata modul 1.4, yakni budaya positif, yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ganang Susina, Sarjana Ekonomi, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Yogyakarta. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga senantiasa kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, murid-murid kita nantinya dipertemukan di hari akhir dengan posisi yang selalu bahagia dan tersenyum bersama-sama. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan paparan diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan kita saksikan bersama-sama. Pemateri kita yang luar biasa, yakni Bapak Ganang Susina SE selaku calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Yogyakarta. Acara berikutnya yakni adalah acara inti, yakni penyampaian diseminasi budaya positif kepada beliau yang terhormat Bapak Ganang Susina SE. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ya ibu salim wa ala alihi ajma'in. Pertama-tama tentunya marilah selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberi banyak sekali kenikmatan, salah satunya adalah kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam pemaparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf untuk Bapak Kepala Sekolah izin, jadi untuk hari ini beliau tidak bisa hadir di antara kita. Yang pertama Bapak Ibu, untuk paparan diseminasi kali ini kita memang dari program guru penggerak itu diwajibkan membuat aksi nyata. Aksi nyata di sini implementasi kita setelah kita mempelajari beberapa modul. Kita sampai saat ini mempelajari sudah modul 2.0 ya. Nah, untuk aksi nyatanya kita harus mempunyai kegiatan. Nah, untuk di SMA Muhammadiyah 1 di sini, insya Allah nanti saya akan memaparkan aksi nyata yang berupa budaya positif. Bapak Ibu, kita membutuhkan paradigma kalau kita pengen nanti dalam mendidik anak biar lebih maju menuju kita pendidikan yang merdeka. Paradigma yang kita ambil di sini adalah untuk membangun budaya yang positif, Bapak Ibu. Di sini sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif tentunya, aman dan nyaman agar murid-murid nanti mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini nanti yang perlu kita tekankan adalah bentuk disiplin, Bapak Ibu. Hampir di semua sekolah itu pasti prioritasnya adalah disiplin, karena dari disiplin inilah nanti menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang arahnya nanti bisa
menjadi sebuah budaya. Seperti pohon Bapak Ibu, kita ibaratkan kalau kita pupuk, kita sirami, kita rawat, otomatis nanti pohon itu akan besar dan tentunya pasti berbuah yang baik juga. Begitu juga kita dengan sekolah nih Bapak Ibu, kita sebagai salah satu sekian dari stakeholder yang ada di sekolah, kita upayakan nanti kita bisa memberikan keyakinan kepada Ananda sehingga pembiasaan-pembiasaan yang positif nanti bisa kita tularkan kepada Ananda. Bapak Ibu, saya mengambil di sini dari Diana Gosen ini karena saya mengambil bentuk disiplin, saya menjelaskan sedikit ya Bapak Ibu tentang arti kata disiplin dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah di sini pembahasan disiplin ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diana Gosen. Sebelumnya teori yang nanti akan kita bahas untuk akhirnya adalah teori restitusi. Tapi sebelumnya nanti kita bahas dulu tentang disiplin. Bapak Ibu, lanjutnya disiplin itu diartikan dengan istilah kontrol ya Bapak Ibu. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Konsep disiplin positif dan motivasi di sini nanti yang saya mau sampaikan. Jadi menarik memang konsep disiplin di sini Bapak Ibu pasti setiap hari tidak lepas dari kata disiplin untuk mendisiplinkan anak. Mulai dari anak masuk di pintu gerbang, kemudian sampai anak mulai kita sapa, kita memberi pelajaran, sampai nanti pulang pun disiplin selalu melekat di sana. Nah, Bapak Ibu yang sering kita dengar ya kata disiplin itu biasanya kita mendengar tata tertib ya Bapak Ibu ya. Yang sering kita dengar hubungannya dengan disiplin itu pasti nanti ada tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin itu memang sering juga dihubungkan dengan hukuman Bapak Ibu. Padahal itu sebenarnya sungguh berbeda ya. Nanti antara disiplin dengan hukuman itu berbeda. Nanti lebih menarik, nanti kita berikan ilustrasi hukuman, kemudian nanti konsekuensi itu apa. Ini Bapak Ibu tentang konsep nanti yang akan saya paparkan tentang disiplin. Bapak Ibu, dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi pasti imbasnya kalau kita berbicara masalah disiplin, anak tujuannya biar patuh. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tujuannya kita biar anak itu patuh. Nah, kita menghubungkan kata disiplin nanti dengan ketidaknyamanan. Seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara di sini Bapak Ibu, saya mengambil dari cetakan kelima 2013. Saya bacakan di sini. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Bapak Ibu, kita biasanya gini, setiap kita melakukan tindakan itu pasti awalnya kita mematuhi peraturan ya Bapak Ibu ya, karena kita patuh pada peraturan. Nah ini nanti yang mulai kita istilahnya kita tekankan kepada anak didik. Kita memberikan istilah keyakinan Bapak Ibu, keyakinan kelas. Biasanya kalau kita tahun ajaran baru, mulai dari awal pembelajaran, kita pasti membuat kesepakatan nih Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas dulu. Contoh kesepakatan apa? Ada yang mungkin sudah pernah menyampaikan contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kontrak kerja, membawa HP. Tidak boleh membawa HP selama pembelajaran. Kalau terlambat, misalkan maksimal 10 menit. Terus kalau ke belakang harus minta izin dan seterusnya. Itu adalah kesepakatan kelas di Bapak Ibu. Jadi memang penting sekali di awal itu kita membuat kesepakatan. Nah, dari kesepakatan itu nanti otomatis kita sudah komunikasi dengan siswa ya Bapak Ibu ya. Kita sudah komunikasi. Konsekuensinya apa? Kalau misalkan nanti ternyata apa yang sudah kita sepakati dilanggar oleh anak,
siswa itu melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati tadi. Sanksi. Nah, pasti nanti ada sanksi ya, ada sanksinya. Sanksinya tak misalkan nanti harus memberikan satu kelas permen atau memberikan satu kelas roti, atau sanksinya tidak boleh istirahat dan seterusnya. Nah, ini dari kesepakatan itu mungkin nanti bisa berkembang Bapak Ibu menjadi sebuah keyakinan. Nah, yang terpenting ini Bapak Ibu, keyakinan. Kita usahakan anak itu mempunyai keyakinan. Contohnya ini Bapak Ibu, kita mempunyai keyakinan seorang bapak ini memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan. Mengapa bapak ini menggunakan helm Bapak Ibu? Nah, karena punya keyakinan demi keselamatan. Nah itu Bapak Ibu ya, karena keyakinannya kalau kita memakai helm ya kita bisa selamat. Ada lagi kalau misalkan nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Nah, keyakinan itu Bapak Ibu nanti yang memang harus kita tekankan kepada anak. Iya, jadi keyakinan. Dari keyakinan itu nanti menjadi sebuah kebiasaan, Bapak Ibu. Kebiasaan setelah itu menjadi sebuah budaya. Ya sudah, kalau kita sudah menjadi sebuah budaya ya enak sekali nanti kita membimbing anak. Seperti kalau kita tadarus pagi nih Bapak Ibu, kita kan sekarang sudah menjadi sebuah budaya ya. Karena apa? Karena memang pertama ya kita kasih kesepakatan tadarus sebelum pembelajaran setiap hari. Nah, akhirnya sekarang sudah menjadi kebiasaan. Setiap pembelajaran dimulai jam pertama kita selalu pasti tadarus dulu. Dari kebiasaan itu sekarang sudah menjadi budaya positif. Nah, itu salah satu budaya yang dikembangkan di SMA Muhammadiyah 1 ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk anak. Nah, sekarang kita berbicara masalah anak ya. Kita berbicara masalah anak. Anak itu sebetulnya punya kebutuhan dasar yang kita juga harus tahu, ya Bapak Ibu. Jadi kalau secara psikologinya, kalau guru-guru BK itu memberikan materi ke anak-anak tentang psikologi, ada 5 kebutuhan dasar dari anak yang harus kita tahu, kita sebagai seorang guru. Yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar dari anak. Contoh nih Bapak Ibu, ada ilustrasi ya. Ini Ibu Ambar, ini guru wali kelas 2A. Saya mohon maaf saya berdiri ya Bapak Ibu. Jadi di sini Ibu Ambar ini seorang guru SD kelas 2, guru TK kelas 2A di Pelita Hati. Kita ambil contohnya anak-anak dulu ya Bapak Ibu, nanti pengembangannya bisa sesuai dengan kita. Ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Doni itu sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini kita melihat dari kebutuhan dasar anak, ya Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar nanti. Kenapa kok Doni bisa melakukan ini tadi? Apa tadi Bapak Ibu? Sering mengganggu ya, sering mengganggu teman-temannya dengan meminta bekal makan siangnya. Nah, di sini Bapak Ibu, yang pertama apa sih? Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup. Mungkin di sini ia lapar nih Bapak Ibu. Orang tuanya tidak memberikan bekal atau tidak membawai bekalnya. Jadi si Doni ini mungkin lapar karena orang tuanya lupa tidak membawa bekalnya. Maka kebutuhan anak secara naluri adalah ya demi biar bisa hidup, dia maka untuk bertahan hidup maka dia meminta ganggu teman-temannya. Itu yang pertama nih Bapak Ibu, dia punya
kebutuhan pokok tadi. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua Bapak Ibu, cinta dan kasih sayang. Nah ini karena butuh perhatian mungkin di rumah anak ini kurang perhatian dari orang tuanya, maka dia sangat butuh perhatiannya. Nah, dia salah satu caranya gimana? Ya itu tadi, biar dia dipanggil Bapak Ibu, biar dipanggil di sekolahan. Begitu dipanggil di sekolahan, otomatis orang tua datang, maka orang tua nanti akan bisa berkomunikasi dengan anak. Nah ini sering orang tuanya sibuk, orang tuanya mungkin atau broken home, hubungan orang tua yang tidak balance. Akhirnya apa? Korbannya anak kurang kasih sayang. Nah, seperti ini contoh Bapak Ibu kebutuhan pokok dari anak. Ini karena dia merasa hebat Bapak Ibu, dengan dia merasa hebat, merasa kuat, dan dia paling the best di kelasnya, maka dia berbuat sesuai dengan ini ya, kemauan dia, menurut keinginannya. Nah, ini contoh Bapak Ibu, contoh kebutuhan pokok dari siswa. Kita harus memahami. Jadi kalau misalnya nanti anak berbuat salah, ya kita harus ini istilahnya apa ya? Mengetahui dulu latar belakangnya dan seterusnya. Ini Bapak Ibu yang tidak bisa langsung secara kita harus menghukum, memberi hukuman kepada anak. Nah ini yang kita hindarkan. Ya Bapak Ibu, kita mulai melihat dulu latar belakang dari anak seperti apa. Ini dari sisi anak Bapak Ibu. Nah dari sisi kontrol sekarang, kita sebagai seorang guru, kita pun juga punya posisi ya Bapak Ibu. Ada 5 posisi nanti yang di sini posisi kita nanti berada di mana untuk menghadapi anak. Yang pertama, Bapak Ibu, fungsi kontrol penghukum. Ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru menerapkan posisi penghukum dan sering berkata, contohnya, patuhi aturan saya atau awas nanti. Kemudian ada lagi, kamu selalu saja salah atau kamu selalu terlambat. Ini adalah salah satu guru sebagai penghukum. Seperti ini ada nggak Bapak Ibu? Guru sebagai penghukum ada nggak? Banyak ya. Saya pun juga mengalami seperti itu Bapak Ibu. Penghukum salah si tanpa kita memberikan kesempatan anak untuk apa ya, menjelaskan apa yang sudah dilakukan seperti itu. Jadi kita itu guru level yang paling bawah di Bapak ini, paling bawah di Bapak itu hanya menghukum aja. Jadi tidak ada solusi. Ya, tidak ada solusi. Karena harus tugasnya paling menghukum aja. Ini nanti berefek kepada anak menjadi gagal pastinya ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas lagi. Jadi posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua Bapak Ibu, membuat orang merasa bersalah. Guru yang membuat orang merasa bersalah. Jadi ini guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang itu terenyuh ya. Jadi kita itu memelas kepada anak. Kamu kok, ini contohnya nih. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sudah bekerja dari pagi, misalkan datang dari pagi sampai sore, ternyata kamu tidak mengerjakan PR. Nah ini membuat anak itu jadi bersalah. Ya, ini guru-guru model seperti ini ya, membuat orang merasa bersalah. Ini ada juga nanti seperti ini. Jadi kita buat anak itu jadi tidak nyaman. Anak jadi merasa bersalah. Ya walaupun memang bersalah ya, Bapak Ibu, memang anak itu memang bersalah, mungkin tidak mengerjakan PR. Tapi kita dengan membuat anak itu merasa bersalah itu nanti efeknya jadi luar biasa. Ini contoh di posisi seperti ini ya. Ini di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Apalagi kalau kita sudah mengerebet-rebet menyebut nama orang tuanya dan seterusnya ini. Gimana coba kalau kamu itu kalau orang tua kamu itu tahu kamu berbuat begini. Seperti mungkin kasus yang sekarang ini ada orang tua yang langsung masuk ke rumah sakit ya ibu contohnya karena ini merasa bersalah seperti ini. Ini contoh posisi kontrol kita guru
sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Yang ketiga Bapak Ibu, sebagai teman. Nah ini, kita guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui pendekatan. Jadi kita membiayai, kita masuk juga menyelami ke karakter anak ini. Contohnya nih, ayo bantulah demi Bapak. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ini contohnya. Jadi kita menganggap murid itu sebagai teman. Nah ini ada nggak seperti ini Bu, Bapak Ibu? Ada banyak juga. Nah tetap saat nanti ada nilai sisi positif sama nilai kekurangannya pasti ada ya Bapak Ibu. Ini jadi anak nanti kalau misalkan kelemahannya nanti ini Bapak Ibu, kalau misalkan nanti suatu saat kita tidak bisa menyelami anak itu lagi, ya anak kembali down lagi seperti ini. Ya kita sering membawa anak ngobrol bersama, kita diskusi bersama. Tapi suatu saat kalau misalkan anak punya masalah dan kita tidak bisa diajak komunikasi, biasanya seperti itu di Bapak Ibu, kita ngobrol face to face, kita ngobrol santai berdua. Nanti kalau ternyata anak punya masalah dan tidak menemukan apa yang kebiasaan sebelumnya seperti itu, ya anak nanti menjadi down. Nah ini kebiasaan kontrol guru yang ketiga, yaitu sebagai teman. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini monitor atau pemantau. Jadi Bapak Ibu, kita guru nanti bisa pada posisi kontrol pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu apa yang sudah kita sepakati. Ini berdasarkan nanti data-data tentunya Bapak Ibu, apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya apa dan seterusnya. Ini kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir Bapak Ibu, posisi guru, posisi kontrol guru yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah ini yang sebisa mungkin memang kita arahannya semua Bapak Ibu guru kita bisa mengadopsi atau kita bisa mempraktekkan kita sebagai manajer. Posisi mentor, dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Itu ya Bapak Ibu, ini contoh-contoh posisi kontrol. Kita usahakan nanti kita sebagai seorang guru untuk membimbing Ananda, itu kita posisinya di posisi mentor nih ya. Bapak Ibu, berbicara masalah disiplin tadi, tentunya kita tidak lepas dari hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Apa yang dilakukan nanti kalau ternyata anak itu melakukan perbuatan yang salah? Yang pertama pasti ada hukuman nih Bapak Ibu. Nah ini, kalau kita menerapkan yang posisi kontrol, posisi guru tadi nih Bapak Ibu ya, hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana Bapak Ibu, pasti tiba-tiba. Jadi misalkan kalau anak-anak tiba-tiba terlambat, nah kita memberi hukuman langsung misalkan dengan seperti tentatif itu kan kadang setiap pagi itu kan pasti memberikan hukuman. Masih ada nggak hukuman seperti itu Pak Koko, Pak? Aduh, masih ada ya? Masih ada. Nah nanti gini Bapak Ibu, hukuman di sini tentunya hukuman yang nanti pasti mendidik, dalam artian dari hukuman itu nanti anak bisa membuat sebuah keyakinan, dan keyakinan itu menjadi sebuah perubahan untuk membuat sebuah perubahan yang positif. Seperti itu hukuman di sini Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Konsekuensi Bapak Ibu. Nah kalau konsekuensi, kalau hukuman tadi itu tiba-tiba nih Bapak Ibu, tiba-tiba ada kejadian kita hukum anak itu. Tapi kalau konsekuensi itu hubungannya dengan kesepakatan. Berarti konsekuensi itu dibicarakan dulu antara murid dengan guru, dibicarakan dulu. Nanti kalau misalkan kamu bolos pelajaran saya, konsekuensinya kamu harus tidak mengikuti pelajaran saya untuk 1 kali pertemuan, atau kamu harus konsekuensinya kamu tidak boleh istirahat dan seterusnya. Nah itu konsekuensi Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan nanti antara hukuman dengan konsekuensi ya.
Kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, pasti ada hubungan dengan fisik, ya. Tapi kalau konsekuensi itu nanti kesepakatan yang sudah dibuat oleh murid dengan guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, dari ketiga tadi ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, itu yang nanti bisa diterapkan dan bagus untuk perkembangan peserta didik atau murid adalah restitusi, Bapak Ibu. Karena apa? Karena nanti di sini tuh kita tidak menghakimi anak, kita memberikan solusi, ya. Jadi apa yang sudah kita berikan kepada anak menyadari kesalahannya. Berbeda dengan hukuman, ya, sama dengan apa tadi, konsekuensi tadi. Restitusi membantu murid nanti menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi. Nah ini Bapak Ibu, memperbaiki kesalahan dari siswa. Ini tujuan dari restitusi. Ya, jadi kita tidak menghukum anak, kita tidak menghakimi anak, tetapi dengan adanya restitusi nanti anak menyadari kesalahannya dan pasti tidak akan mengulangi. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu nanti ada 3. Yang pertama di sini nih Bapak Ibu, kita menstabilkan identitas nih Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua nanti memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu kayak apa? Nah, contohnya nih, kalau anak membuat kesalahan, kalau anak misalnya membuat kesalahan, ya, kita bisa memberikan, kamu tuh bukan satu-satunya yang pernah membuat salah. Jadi memang kita itu tidak selamanya pasti benar. Pasti kita pun juga pernah mengalami kesalahan. Nah, ini kita stabilkan dulu kondisi anak. Pada waktu anak itu melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Yang berikutnya nanti kalau sudah stabil, ini kita tanya, kamu mungkin punya alasan kenapa kok kamu melakukan tindakan seperti itu. Nah, ini namanya validasi. Ya Bapak Ibu, kita validasi kenapa kok kamu bisa melakukan kesalahan seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu, kamu tahu nanti keyakinannya apa kalau kamu melakukan seperti itu. Nah, kita pancing, kamu besok pengen menjadi seperti apa. Nah, ini adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini yang lumayan istimewa. Nanti kalau kita bisa terapkan setiap kita mempunyai permasalahan dengan anak punya kesalahan, bukan hukuman, tapi kita terapkan segitiga restitusi di sini. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya ada contoh video, nanti bisa diperhatikan ilustrasi tentang penerapan segitiga restitusi. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi, ada contohnya bagaimana kita menerapkan penanganan terhadap siswa menggunakan segitiga restitusi. Ada 2 kasus di sini. Kasus yang pertama, kita menemukan seorang anak yang merokok di toilet atau di kamar mandi, sama anak yang mencontek mengganti nama.
orang itu tidak luput dari salah. Tidak tertarik untuk dikasih. Menstabilkan identitas. Tapi Bapak ingin cari solusi dari permasalahan Mas Asa dan Ibu. Tubuhnya nggak dimasukin Mas Asa pasti punya alasan mengapa merokok di toilet sekolah. Yang pertama, dilakukan nilai desain sudah jelek, dan akhirnya saya melakukan adalah rokok di dalam sekolah. Rokok banyak. Nah, kamu tahu apa keyakinan Pak, dalam kegiatan sekolah itu dilarang khususnya merokok dan mengambil dia di dalam sekolah, Pak. Oke, sekarang apa yang Mas Asa lakukan untuk menghindari merokok? Mungkin saya dengan tidak merokok di sekolah, dan mungkin saya tidak lagi Pak dengan merokok. Asik. Oke Mas Hasan, Bapak percaya kamu bisa melakukan dengan baik. Mungkin Pak, terima kasih Pak. Oke, harus semangat ya. Oh iya Mas Hasan, Ya Pak. bajunya dihatikan. Oke ya. Salam. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak Ana. Silakan duduk. Sekarang laporan keuangan tadi. Ya Pak, karena kemarin waktu untuk praktek itu nggak mencukupi Pak. Tidak cukup. Padahal Bapak memberikan tugas itu dari pagi. Harusnya kamu kerjakan siang sudah selesai. Jadi Pak, kemarin saya belum siang sama kemarin saya Sekarang apa yang harus Mbak Lana lakukan untuk tidak melanggar? saya akan sudah menjelaskan Pak memberi saya waktu yang cukup. Bagus, Bapak akan memberi kesempatan satu kali lagi Anda mengulang membuat laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masa dari kelas 12 Tanggapan saya sebagai siswa yang melaksanakan pendidikan konstitusi internasional karena sebagai siswa yang membuat kesalahan tidak merasa terhakimi sehingga dapat menjadi kesalahan dan tidak mengulanginya tanpa ini. Serta saya berjanji akan bekerja lebih giat dan mengembangkan keyakinan budaya positif di SMA Muhammadiyah di Jakarta. Sekian tanggapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana dari 12 IPS 3. Ya, itu contoh sepenggal cerita Bapak Ibu kasus yang ada di SMA Muhammadiyah 1 yang penerapannya kita menggunakan segitiga restitusi. Ya, seperti itu Bapak Ibu, terima kasih untuk pemaparannya. Monggo kalau mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau kita share, kita buka sesi tanya jawab. Luar biasa sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk pemaparan dari budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak General Susina SE. Bapak Ibu ada opsi pertanyaan, kami beri satu opsi ya dari Bapak-Bapak Putra sudah siap, yakni Bapak Fauzi SSLPD. Dari Ibu-Ibu mungkin ya, terima kasih Bu Afsari ya. Yang pertama Bapak Fauzi, mau Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danang sebagai guru penggerak ya di sini ya, mendesimasikan kepada kami tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan. Pertanyaan saya tadi, pemecahan masalah yang diselesaikan menggunakan tiga restitusi. Coba jelaskan kepada kami, karena pada saya mungkin ya, karena saya terlambat masuknya. 3 restitusi itu apa Pak, dan penemunya siapa? Apa memang jenengan sendiri yang menemukan dan jenengan kembangkan sendiri, atau itu ada penemunya Pak? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini dia. Ya, pertanyaan pertama yakni Bapak Fauzi, mohon dijelaskan ulang apa segitiga restitusi dan penemunya bagaimana. Ya, selanjutnya ada Bu Afsari, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gana yang telah memberikan ilmunya terkait dengan budaya positif yang kita terapkan sebagai guru di SMA Modern Jakarta ini. Pertanyaan saya begini Pak, tadi kan dikatakan kita harus memiliki keyakinan. Kemudian tadi supaya menjadi suatu budaya yang positif. Bolehkah ketika keyakinan itu kita paksa anak? Jadi seperti untuk misalkan lebih baik kan kita sudah memaksa kepada anak melakukan hal yang positif. Bolehkah hal itu diterapkan supaya anak itu menjadi memiliki budaya yang positif? Seperti itu Bapak penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Gana. Ya, terima kasih Pak Fauzi, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi disampaikan setelah mencermati video yang saya tampilkan tadi tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada yang mengembangkan, ya, namanya Diana Gosen, Pak Fauzi, di tahun 2004 dia mulai menerapkan segitiga restitusi. Yaitu apa sih restitusi itu? Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak ini merasa tidak merasa apa ya, terhakimi. Nah betul. Jadi anak tidak merasa terhakimi. Kalau anak mempunyai masalah atau anak harusnya anak itu mau dihukum misalkan, nanti ini kita terapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah nih, menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini, menstabilkan identitas itu Pak Fauzi. Jadi tujuannya mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Karena anak kalau sudah merasa berbuat salah, ujung-ujungnya pasti nanti dianggap gagal. Ya. Nah, dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita stabilkan identitasnya dulu. Dengan apa? Contohnya, ini dengan kalimat-kalimat seperti ini. Menstabilkan keadaan atau identitas seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita memberikan kepada Anda. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Atau yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk buat dirimu sendiri? Jadi kalimat yang pertama yang kita sampaikan ke anak agar stabil dulu kondisi dari anak itu. Yang berikutnya adalah kita validasi, Pak Fauzi, validasi tindakan yang salah. Ya, apakah kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini? Atau tadi seperti contoh tadi, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Karena kalau kita menerapkan langsung hukuman, ya taunya anak itu salah. Ya, anak misalkan anak terlambat berangkat sekolah, kita langsung terapkan, kamu terlambat, hari ini pokoknya kamu terlambat, bapak hukum. Nah contohnya itu. Padahal kita tidak tahu latar belakang anak itu terlambat itu sebenarnya apa? Apakah karena motornya rusak, atau mungkin jalannya macet, atau mungkin ada hal-hal lain yang memang itu harus dilakukan anak itu dulu. Nah ini kita validasi permasalahannya. Dan yang terakhir, kita tanyakan keyakinan anak. Ya, apa yang kita percaya pada kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang sudah disepakati. Seperti ini Bapak Ibu, keyakinan-keyakinan yang akan kita tekankan dengan segitiga restitusi. Seperti itu Pak Fauzi. Ya. Terima kasih untuk Pak Fauzi. Yang kedua tadi Bu Afsari tentang memang kita paksa ya. Ada sistem paksaan di awal-awal seperti itu untuk membuat sebuah peraturan. Jadi
Kita kan punya tata tertib. Tata tertib kan harus dipatuhi. Nah, untuk mematuhi peraturan itu memang harus dipaksa dulu. Ya. Dari keterpaksaan itu nanti lama-lama menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu nanti menjadi sebuah perubahan, menjadi budaya positif. Memang seperti itu. Jadi diperlukan juga kita untuk paksaan. Walaupun Ki Hajar Dewantara melarang kita seperti IKM kita ya, implementasi kurikulum merdeka, kita tidak boleh menghukum anak, kita tidak boleh anak itu merdeka, belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti itu Bapak Ibu kalau kita refleksi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti itu sih Bu Afsari. Sementara itu dulu Bapak Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup? Yeah. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini saya bisa memberikan beberapa diseminasi tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan di guru penggerak. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk teman sejawat, teman-teman Bapak Ibu guru, dan tentunya untuk lembaga kita SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Semoga dengan adanya aksi nyata ini nanti akan membawa budaya-budaya positif yang lain, sehingga nanti apa yang kita harapkan di sekolah kita dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi kita. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Ihsan. Saya akhiri. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Sekda Maju. Dan demikianlah kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Kadang Susila SE selaku Guru Penggerak Angkatan 5 Kota Yogyakarta. Tiba kita di penghujung acara, mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sudah membantu saya luar biasa.